Malam tragis Miss Hilgers di Liga Eropa, blunder fatal. Garuda Pertiwi bungkam Arab Saudi, kemenangan bersejarah. Debut gila Sandy Walsh di Jepang, langsung jadi andalan. Tottenham siap jual Son Heung-min. Halo football lovers, sebelum lanjut, ayo subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian selalu jadi yang pertama tahu kabar terbaru dunia sepak bola dari kami. Terima kasih. Keputusan mengejutkan datang dari Tottenham Hotspur. Klub London Utara ini dikabarkan siap melepas Son Heung-min di bursa transfer musim panas 2025. Padahal, Son baru saja memperpanjang kontraknya hingga 2026. Menurut laporan media Inggris, Spurs ingin mendapatkan keuntungan sebelum harga Son semakin turun. Pemain 32 tahun ini bahkan disebut-sebut bisa dijual ke klub rival di Premier League. Nilai pasarnya mencapai 30 juta euro atau sekitar 513 miliar rupiah. Tottenham pun sudah menyiapkan pengganti. Nama yang muncul adalah Eberechi Eze dari Crystal Palace. Akankah era Son di Tottenham berakhir musim depan? Bek timnas Indonesia, Kevin Dix, tampil gemilang dan membawa FC Copenhagen ke babak 16 besar UEFA Conference League. Di laga kontra Heidenheim, Dix mencetak 1 gol dan 1 assist dalam kemenangan 3-1 timnya. Sofascore bahkan menobatkannya sebagai man of the match dengan rating 8,5. Selain berkontribusi di lini serang, Dix juga tampil solid di pertahanan dengan 5 tackle sukses dan 10 kemenangan duel. Kini, Copenhagen berpotensi menghadapi lawan berat termasuk Chelsea. Mampukah Dix dan kawan-kawan melaju lebih jauh? Bergeser ke Bernabeu, Kylian Mbappe kembali membuat sejarah. Dengan hat-trick-nya ke gawang Manchester City dalam kemenangan 3-1 Real Madrid, ia resmi menjadi pemain termuda yang mencatatkan 500 kontribusi gol, 358 gol plus, 142 assist di semua kompetisi. Usianya 26 tahun 61 hari, lebih muda sebulan dari Messi dan 2 tahun lebih cepat dari Cristiano Ronaldo. Mbappe terus membuktikan dirinya sebagai penerus tahta 2 mega bintang sepak bola dunia. Kontroversi terjadi di Bayern Munich. Dalam laga kontra Celtic yang berakhir imbang 1-1, Thomas Müller baru dimasukkan di detik-detik akhir. Bahkan belum sempat menyentuh bola sebelum wasit meniup peluit panjang. Legenda Jerman, Lothar Matthäus, tak terima dan menuding pelatih Vincent Kompany telah mempermalukan Müller. Itu memalukan. Müller tak pantas diperlakukan seperti ini, tegas Matthäus. Apakah ini tanda Müller tak lagi jadi pilihan utama di Bayern? Persija Jakarta akhirnya punya rumah baru. Jakarta International Stadium atau JIS kini resmi menjadi kandang macan Kemayoran setelah penandatanganan MOU antara Persija dan PT Jakarta Propertindo, Jakpro, Kamis 20 Februari 2025. Kesepakatan ini bukan hanya soal stadion, tapi juga sinergi besar antara klub dan pengelola. Branding Home of Persija kini terpampang megah di fasad JIS menjadi simbol kebanggaan bagi Jakmania. Direktur Persija, Muhammad Prapanca, menyebut ini sebagai momentum bersejarah. JIS benar-benar menjadi rumah bagi Persija Jakarta. Dengan fasilitas kelas dunia, kami siap berprestasi lebih tinggi, ujarnya. Sementara itu, Direktur Utama Jakpro, Iwan Takwin, menegaskan bahwa kerjasama ini adalah bagian dari penguatan ekosistem sepak bola Jakarta. Peresmian ini juga masuk dalam program 100 hari pertama Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno yang mendukung kemajuan olahraga ibu kota. Era baru telah dimulai, JIS bukan lagi sekadar stadion, tapi benteng kebanggaan bagi Persija dan Jakmania. Timnas Indonesia wanita mencetak sejarah. Garuda Pertiwi menaklukkan Arab Saudi 1-0 dalam FIFA Women's Match Day di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, 20 Februari 2025. Gol kemenangan dicetak Reva Oktaviani lewat penalti di menit ke-31 setelah Ajeng Sri Handayani dilanggar di kotak terlarang. Meski terus ditekan di babak kedua, pertahanan solid dan aksi gemilang kiper Laita Roati memastikan kemenangan Indonesia. Setelah laga ini, timnas putri langsung bertolak ke Jepang untuk pemusatan latihan dan turnamen internasional. Jika kompetisi wanita di Indonesia lebih rutin, seberapa jauh Garuda Pertiwi bisa terbang?
Sandy Walsh mencatat debut manis bersama Yokohama F. Marinos. Bek timnas Indonesia ini tampil penuh dalam kemenangan 2-0 atas Shanghai Port di fase grup AFC Champions League Elite. Berdasarkan statistik FOTMOB, Walsh tampil solid sebagai bek tengah, mencatat 1 blok, 4 sapuan, dan 6 aksi bertahan krusial. Debut yang menjanjikan untuk karirnya di Jepang. Nasib apes menimpa Miss Hilgers saat membela FC Twente melawan Bodo Glimt. Bek timnas Indonesia ini mencetak gol bunuh diri di menit ke-90+1, membuat Twente kalah 5-2 setelah perpanjangan waktu. Twente sempat unggul di babak pertama, tapi gol Hilgers justru menjadi titik balik bagi tuan rumah. Akibat performanya yang kurang maksimal, ia mendapat rating 5,6 dari SofaScore, terendah di antara pemain Twente. Twente pun tersingkir dari Liga Eropa dengan agregat 6-4, malam yang ingin segera dilupakan oleh Hilgers. Teka-teki soal siapa saja yang bakal dipanggil Patrick Kluivert untuk menghadapi Australia dan Bahrain mulai terkuak. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji secara tak sengaja memberi kode soal daftar pemain yang dipilih sang pelatih anyar. Dalam wawancara dengan TV One News, Sumarji keceplosan menyebut bahwa nama-nama yang sebelumnya ditepikan Shin Tae-yong seperti Elkan Baggett dan Sadil Ramdhani kemungkinan besar bakal kembali ke skuad Garuda. Apakah ini pertanda Kluivert bakal membawa perubahan besar di timnas? NEC Nijmegen sedang menghadapi krisis di lini pertahanan. Dua bek tengah andalan mereka, Ivan Marquez dan Philip Sandler, mengalami cedera dan dipastikan absen dalam beberapa pekan ke depan. Situasi ini membuat Calvin Verdong berpotensi menjalani peran baru sebagai bek tengah. Pemain yang biasa bermain di posisi bek kiri ini diprediksi akan berduet dengan Bram Nuitink saat NEC Nijmegen menghadapi Twente di laga selanjutnya. Bisakah Verdong menjalankan tugas barunya dengan baik atau justru Nijmegen bakal semakin kesulitan tanpa bek tengah utama mereka?